semua, puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena kasih-Nya kita boleh diperkenankan pagi hari ini datang di rumah-Nya yang kudus untuk beribadah kepada-Nya. Kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah di Jemaat Karambe, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, yaitu masa pertobatan, perkabungan karena dosa kita, pemeriksaan batin dan pendekatan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui persekutuan ini. Kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Untuk itu, dalam persekutuan kita saat ini, dalam mengalami perjumpaan dengan Allah dan akan menjiwai kehidupan kita dalam sepekan ini, kita dituntun tema Allah selalu hadir. Mari kita memuliakan Allah. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu senang. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan balak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita aminkan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Segenap jemaat Tuhan, baik yang berkumpul dalam ruangan gereja pada saat ini, maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming, melalui channel YouTube Jemaat Karambe, baik di rumah atau di tempat lain. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini, mari dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam hidup kami, menyertai kami. Namun kami sering meragukan bahwa tidak menyadari kehadiran penyertaan-Mu, karena tertutupi oleh dosa-dosa kami
melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita dari anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14 menjadi bagian firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam menjalani 1 minggu ke depan sebagai petunjuk hidup baru. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku,
mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. kita menyanyi dari Pak Budian Toraya 95 ayat 1, Mai Komi Antapudi Tupuang. Komi Antapudi Tupuang, Saramanan Penanyani, Komi Makure Sumana, Penolai tu olonapwa, Delanaya moga pelumba, kita telumba na pelisu, dapatlah tu penami, perangi di kamaran napa. Mai komi antapudi tupwa, kasang rabanan penanyani, mai komi makure sumanga, penoloi tu olonapwa, Delanaya moga pelomba, kita telomba na pelisu, dapat makarai tu penami, erangi di kamaran napa. Segenap jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan pada pagi ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Bahkan kami datang di dalam memperingati Minggu Prapaskah yang ketiga pada saat ini. Kami sujud menyembah, mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan saatnya ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan pegangan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya tuntunan penyertaan Tuhan boleh kami alami, dan kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sina, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau meminta kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel.
Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua untuk firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan demikian, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan selamat oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-42. Demikian sabda Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan kepada segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi,
Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sabda Tuhan Selamat pagi, Shalom. Tidak terasa Bapak Ibu segenap jemaat, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana kita merenungkan kasih dan anugerah Allah yang nyata dalam sepanjang kehidupan kita, dan juga merenungkan begitu panahnya dan ringkihnya kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, sekaligus juga kita memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita kembali mengenang kasih Allah dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang Toraja. Dan satu perenungan yang dalam untuk kita renungkan, Allah selalu hadir. Tontong mak diorentu puan. Sejarah telah membuktikan ibu bapak saudara-saudara bahwa karya, kasih, kemurahannya telah nyata bagi kita. Sehingga saat ini kita Gereja Toraja sudah terdiri dari 6 wilayah, 97 klasis, 1173 jemaat di luar cabang dan tempat-tempat kebaktian yang ada. Dan ada di 3 negara dan juga ada di 18 provinsi yang ada di Indonesia. Satu kemurahan yang luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Sehingga melalui firman Tuhan, baik yang kita baca secara berjamaah maupun yang dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini, memberikan kita satu pemahaman bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Dan kehadiran Allah itu kita harus wujudkan melalui sikap hidup yang tidak pernah meragukan Allah, dan tidak pernah meragukan bahwa Allah senantiasa menyertai, menuntun kita dalam sepanjang kehidupan kita. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, biasa langkah Tuhan, Iana biasa-biasa bang tetah hadapi kusangambai tontong ki kumua mak yoren tukua. Misalnya teme rencana yang kita rencanakan boleh terlaksana dengan baik.
Tuhan seolah-olah semua berjalan dengan baik, biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita diperhadapkan pada satu pergumulan atau satu masalah, biasa kimak kada, di manakah Tuhan? Maapari naku. Lagi kia temei tang nanga ka Tuhan tatamak kada kumasi todon tampo temei agan bu tu tamak ka Tuhan. Biasa kimak kada, Tuhan di manakah Engkau? Inilah kemanusiaan kita. Inilah situasi dimanapun kita diperhadapkan. Padahal Tuhan berkata, aku selalu berdiri di pintu. Rumahmu pintu hatimu, jika engkau membuka aku akan masuk dan hidup bersama. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita melihat dari keempat teks pembacaan kita yang kita baca pada pagi hari ini, Mazmur 100, Mazmur 95 berisi ajakan pemazmur kepada seluruh umat yang memuliakan Tuhan sebagai Allah yang besar dan sumber rahmat. Itu dikatakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan kita melihat bahwa dengan tindakan ini umat tidak akan mengeraskan hati dan tidak jatuh ke dalam murka Tuhan. Dapat dan tiba di tempat perhentiannya atau tujuannya pun sampai. Itu yang dikatakan di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat bahwa Mazmur ini mengajak kita untuk tetap setia, berpegang dan kokoh kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, ibu bapak saudara-saudara, menceritakan kesukaran yang dihadapi oleh bangsa Israel karena tidak adanya air yang dapat diminum. Sehingga dia bersungut-sungut, bahkan dia bertengkar dengan Musa. Iya. Kita melihat di situ bahwa bangsa ini meragukan tentang janji untuk menuju ke tanah Kanaan. Bahkan mereka membanding-bandingkan kehidupan mereka pada saat mereka ada di Mesir. Bahkan mereka berkata, engkau mengeluarkan kami dari Mesir supaya engkau membinasakan kami. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, tapi pertolongan Tuhan senantiasa nyata sehingga air yang dibutuhkan, segala yang dibutuhkan oleh umat ini boleh mereka alami. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua ini manusia ada di dalam kutuk dosa. Sehingga dengan kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita pembenaran. Dibenarkan sebagai anak-anak Allah bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, ataupun kita melakukan sesuatu, tetapi semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Allah untuk menopang menuntun kita, ibu bapak saudara-saudara. Saya dan saudara telah ditentukan menurut Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Setelah ditentukan kita ini dipilih. Setelah dipilih kita ini diselamatkan. Setelah kita diselamatkan kita ini dibenarkan. Tinggal satu yang kita tunggu, yaitu dimuliakan jika kita bersama dengan Kristus. Dan inilah yang menimbulkan pembenaran dan pengharapan kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-42 mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ia to Samaria to disudi jomai to Yahudi. Sabak disangat to karawan. Ya nak kita to raya di kota pontolitakan. Ya. Orang yang tidak layak bergaul karena dia orang ini adalah telah kawin maun dengan suku-suku yang ada, secara khusus orang Asyur dan ada pada saat itu. Sehingga dia menempati kota Samaria dan tidak boleh datang ke Israel lah menyembah di bait Allah, tetapi dia datang ke Gunung Gerisim untuk menyembah. Tapi nakana saya kumua, jika Yesus datang, Kristus datang, Mesias datang,
Di Yerusalemlah mereka datang ini. Tapi Yesus katakan apa? Orang yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, orang yang telah menerima kasih karunia, bukan lagi menyembah di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, tetapi dia menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ditekankan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sehingga kita melihat dalam percakapan dengan perempuan ini, mereka telah memperoleh kasih karunia Allah dari Tuhan. Mereka telah diselamatkan, saudara-saudara. Dan ini sangat menarik bagi kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. 110 tahun Injil, kabar sukacita, damai sejahtera telah hadir di Toraja. Dan ini menjadi perenungan kita yang dalam. Tapi pertanyaannya, Ibu Bapak Saudara-saudara, sungguhkah kita mengamini bahwa Allah selalu hadir dalam sepanjang kehidupan kita? Ya tetulah tatangga-tangga silok selanasam. Yang tatiro lantai Pak Basanta disimpulkan semua, yaitu kuasa Tuhan melampaui pergumulan umatnya. Yaitu na ibadah raya yang pertama di Makale tanggal 9 kemarin, ada utusan GZB datang. Utusan Injil yang telah mengutus Antoni Pandelostrak untuk menjadi berkat. Dan sungguh menyaksikan kasih Allah bahwa orang Toraja kemanapun dia pergi semata-mata oleh karena Injil. Orang Toraja pintar karena Injil. Orang Toraja bisa diperhitungkan karena Injil. Orang Toraja bisa kemana-mana, bahkan kita bisa bercampur baur dengan siapapun karena Injil. Inilah yang kita syukuri, Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena Injil datang bukan hanya keselamatan kita kepada Tuhan, tetapi juga memberdayakan kita. Kepintaran melalui pendidikan. Setelah pendidikan kita juga diberdayakan melalui kesehatan, dan itulah yang nyata dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Apa makna firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Apa yang harus kita dalam bingkai keempat firman Tuhan yang telah kita baca, yang berfokus tentang Allah hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara, menjadi perenungan dan kerinduan kita sebagai umat Allah yang sedang dalam pesiarahan hidup ini, ya, yang menuju kepada kesempurnaan kerajaan Allah yang kekal, yang akan kita tuju, ya. Pertama, Ibu Bapak Saudara-saudara, supaya kita mengamini bagaimana Allah itu selalu hadir, pertama kita harus bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah, ya. Yang tak ragukan mitupung matua, ya, sangat baik kita tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah, ya. Tatangga-tangga ilan kaleta siluk selanasa. Kita melihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, kita melihat di situ dalam perikop ini bagaimana umat Allah bersungut-sungut. Kita melihat di sini bahwa dalam menjalani kehidupan, salah satu yang dipakai iblis untuk mencoba kita adalah melalui kesulitan. Ya saki makada mentiro, matumbe teme tau na taan apa patongan pong Yesu. Susi-susi banget tu katuan na, melo-melo ya nakatuan kunaku te, tomak bulololong nak dan lain sebagainya. Tetapi kok saya menderita? Di manakah Allah? Ya. Dulu ada istilah dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Itu perkataan yang bohong. Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan memikul salib. Iya. Ada banyak tantangan saudara-saudara yang kita alami dalam kehidupan ini. Tapi bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Kita melihat, iya, bahwa Allah akan memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Allah akan memampukan kita untuk berpegang teguh. Iya. Dalam kehidupan nyata, hidup ini dan istilah hidup ini seperti roda, ya. Dan itu adalah hukum alam dalam dunia ini. Den na den do, den duka na den jong, den duka na den di samping kiri kanan. Itulah kenyataan hidup, Ibu Bapak Saudara-saudara.
Tapi orang yang berpegang teguh dan berharap kepada Allah, di atas tetap bersyukur, di bawah tetap bersyukur, di samping, dan mereka yakinkan bahwa inilah dinamika hidup yang Tuhan izinkan. Dan ini nyata sebenarnya dalam perjalanan umat Israel. Ya. Kita biasa tang makkur semangat siluk solanasa. Ya. Pada saat bangsa ini mengalami dan membutuhkan sesuatu, Allah hadir memberikan air. Ya. Pada saat bangsa ini membutuhkan makanan, Allah memberikan dia manna, Allah memberikan burung puyuh. Tapi biasa kita tak makkur semangat. Ya. Ya nasokok bango di bengki di kon nasokok bango marah. Ya. Ya nak kalembok bango di bengki di kon nak kalembok bango marah. Ya. Ya, biasa seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak ada ucapan syukur. Persoalannya di sini adalah apakah kita menyadari Allah hadir dan bersyukur atas segala sesuatu. Itu yang paling. Kemudian ibu bapak saudara-saudara, kita melihat ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menarik. Sebab Yesus tahu keadaan dan kehidupan perempuan ini. Nah, kau tambah itu mana? Nak kau pelima mau gimana? Ya te mana ko? Mungkin istilahnya hubungan tanpa status, ya. Ada begitu ya. Si solaki kita itu ikatan. Nah, sanga lalu Facebook hubungan tanpa status, ya. Jadi ada hubungan tetapi di kuaraka manena te nambaina manena du kita tahu, di kuaraka bainena te nambaina du kita tahu. Ya, berarti tidak ada status dalam kehidupan. Yesus tahu itu, ya. Tetapi Yesus tidak menjauhi perempuan ini karena dia orang Yahudi, tetapi mereka memberikan pencerahan sehingga perempuan ini tahu tentang keselamatan dan mereka bertobat. Ya. Mereka memperoleh kasih karunia Allah. Mereka memperoleh air yang hidup. Pada saat itu Yesus memakai konteks. Nah, kote perempuan itu umbalamu kuan tak timbamu, na mandalan rok kote wa umbalamu kuan nire. Tetapi aku memberikan engkau air yang kekal, air yang hidup, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Setelah itu, dia tahu keadaan ini. Apa yang Tuhan katakan? Tambahin. Demikian juga dengan saya, ibu bapak saudara-saudara. Tuhan tahu siapa kita. Mungkin kita bisa menapik kepada sesama kita, mungkin kita biasa menyembunyikan, tapi Tuhan tahu siapa kita. Dan Tuhan tahu apa kebutuhan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Ini penting. Dan Allah memberikan tepat sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Biasa kukuah. Ya napono kande coba nomi ndak abang sama yang opung ben nak kande silasa. Ya. Tak mungkin hati kamu yang tidak berbagi. Hati kamu yang tidak mengampuni, ini yang kamu minta Tuhan berikan saya kerendahan hati supaya saya bisa mengampuni. Ya. Karena Tuhan tahu segala yang kita butuhkan, itulah kehadiran Allah yang sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Perempuan ini membutuhkan keselamatan orang Samaria, sehingga Allah memberikan keselamatan yang kekal. Yang kedua, mari kita datang berserah kepada Yesus. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria ini, dia memberikan gambaran bahwa bagaimana Yesus dan bagaimana perempuan ini di hadapannya. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Perempuan ini datang tunduk kepada Yesus bahwa engkaulah nabi, engkaulah yang diutus. Dan inilah yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Ini yang penting ibu bapak saudara-saudara. Ya. Dan istilah biasa tatandai mekumasalah ki membenarkan diri pikir dan lain sebagainya. Kita tidak tuntas datang ke hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita melihat perempuan ini datang kepada Yesus. Mereka bertobat, mereka berserah, Allah mengampuninya. Dan dikatakan, engkau telah memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang Tuhan inginkan, saudara-saudara.
Siapakah yang tidak mempunyai pergumulan hidup? Semua kita ada. Problem oriented kita begitu banyak. Di rumah tangga, ya, di gereja, di kantor. Semua ada problem kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi Tuhan selalu hadir untuk menopang, menolong. Jika kita merespon seperti perempuan Samaria merespon kasih Allah. Inilah dasar yang kokoh tentang kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika kita merespon kehadiran Allah, Allah akan membenarkan. Allah akan meneguhkan. Allah akan memampukan kita untuk melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan kita akan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan kita diberikan iman yang kokoh, iman yang berserah, iman yang mampu melihat bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Dan dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Yesus telah mati dan bangkit. Itulah yang menjadi pegangan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita selalu berkata, Allah selalu hadir, menopang, menuntun, memampukan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sehingga kita tidak usah berkata, di manakah engkau Tuhan? Ya. Minggu yang lalu dalam Mazmur 121 berkata, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Tapi dalam iman dan kehadiran Allah, dia juga menjawab, pertolonganku ialah Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita. Itulah kehadiran kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang ego kita, kadang-kadang kemanusiaan kita lebih nampak sehingga kita tidak menyadari tentang kehadiran Allah. Bahkan kehadiran Allah kita tidak respon secara nyata, sehingga kita berkata Allah selalu jauh. Tapi padahal Allah selalu berdiri di pintu hati kita, di pintu rumah kita, untuk bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, aminkan dalam hidup bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu hadir dan Allah menopang kita dalam segala tindak kehidupan kita, seperti di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel dan juga kepada perempuan Samaria. Allah tahu setiap hal yang kita alami. Allah tahu setiap yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
akan masuk dalam akta pengutusan pengurus lansia Jemaat Karambe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan surat keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe nomor 9091/PMG/Jemaat Karambe/KKM/3/2023 tentang pengurus lansia Jemaat Karambe periode 2023 sampai periode 2025. Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, pertama menetapkan susunan pengurus lansia Jemaat Karambe periode 2023-2025 yang terdapat dalam lampiran keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Karambe pada tanggal 1 Maret 2023, pimpinan Majelis Jemaat Karambe, Ketua Pendeta Mahmud Bakri Mapadang, Sekretaris Diaken Suti Patan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil dan menetapkan, menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Jika saya sebutkan namanya, Bapak Ibu, saya persilakan untuk langsung berdiri. Saudara-saudara yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan nomor 091 PMG Jemaat Karambe/KKM/3/2023 tentang susunan pengurus lansia Jemaat Karambe. Pertama, penasehat pimpinan Majelis Jemaat Karambe, Bapak Sumule Tandireru, Bapak YM Tauladi, Bapak K. Toding Allo, Ibu Mariones Sambo Tandireru, Ibu Manai Mangiwa Toding Allo, Ibu Helce Paimbonan. Pendamping dalam Majelis Gereja, Koordinator Diaken Bulian Sama, Anggota Diaken Ripka Pasorong, Pengurus Inti, Ketua Bapak YS Dalipang, Sekretaris Bapak PT Pakan, Bendahara Ibu Alfrida Lambe. Bidang-bidang, satu bidang kerohanian, Koordinator Bapak Yusuf Nimpa, Bapak Nathaniel K. Samanna, Bapak Daud Linggi, Bapak Hendrik Tandiseno, Ibu Korilobo, Bapak Sampe Bandung. Bidang kesehatan, Koordinator Bapak Herman Rantiallo, Ibu Yohana Pareang, Ibu Elizabeth Rante, Ibu Oktapina Pariakan, Ibu Agustina Dassi. Bidang dana, Bapak Seth Tandiseno, Koordinator. Ibu Yuli Allolayuk, Ibu Agus Baka, Bapak David Toding, Ibu Adolpina Pabuaran, Bapak Perdi Tikupasang, Ibu Paulina Lembang, Bapak Suleman Dea. Bidang umum, Bapak Martin Lake, Koordinator.
Ibu Mary Toba, Bapak Matius Lobo, Bapak MK Taulabi, Bapak Joni Tapi Tangkesalu, Bapak Toting, Ibu Berta Payung. Koordinator kelompok To Alo-Alo, Ibu Adolfina Lupa. Karasik A, Bapak Mikael Darmansyah. Karasik B, Ibu Ripka Palinggi. Karambe, Bapak Aman Singkali. Rantepao, Ibu Marta Kondi. Tondok Lombok, Ibu Maria Limbong. Panada, Bapak Daniel Senobaan. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus lansia, kategori lansia di Jemaat Karambe dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan ini sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan. Dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan lansia ini dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal ini dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus lansia di Jemaat Karambe adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Kedua, mengakukah saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang membuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara sebagai pengurus lansia? Apakah saudara-saudara percaya? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk melaksanakan tugas kepengurusan lansia ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan gereja dan tata Gereja Toraja? Apakah saudara-saudara berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya sebagai pengurus Gereja Toraja, saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai pengurus lansia, saya persilakan duduk kembali, dan jemaat Tuhan mari kita bangkit berdiri. Yang telah diutus tadi silakan duduk dan kita memberikan berkat, kita menyanyikan Hiranya Halik Dunia. Dipersilakan kepada PWGT Jemaat Karambe untuk sebentar dulu ya, akta belum selesai.
Saya persilakan semua ya pengurus lansia yang telah diteguhkan untuk bangkit berdiri. Dan semua maju ke depan dulu. Karena akan menyanyi sebentar. Mari. Semua mengambil bagian di depan. Baik penasehat maupun yang ini silakan. Ya. Lansia laki-laki boleh di belakang dan perempuan di depan. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan. Inilah pengurus lansia jemaat Kerambe dan ini berdasarkan keputusan sidang Sinode Am di yang ke-25 di Kanuruan bahwa lansia sudah menjadi kelompok kategorial dan kita melihat bahwa di jemaat Kerambe setiap bulan ada pertambahan lansia sehingga perlu diurus dengan baik, perlu diperhatikan sehingga saat ini kita telah membentuk kepengurusan lansia. Terimalah saudara-saudara kita ini sebagai pengurus lansia dan bantulah, dukunglah dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Walaupun secara fisik kombaiden moto Buddha moto katang palambiran, tetapi dengan doa dan komitmen kita pasti. Dan segenap pengurus lansia kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kamu maupun pekerjaan menurut kerelaan. Susitu di pokadan ini aku apa tumi ben, la tenagami, la tangami, la pak barang-barangan. Allah akan memperhitungkan itu sebagai suatu hal dalam kehidupan iman. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa dan kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayanan-pelayanan untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setia-Mu sehingga mereka melaksanakan dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti teladan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka sebagai pengurus lansia. Kami berkeyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pengurus lansia. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan menaikkan pujian dari lansia. Mungkin ada lansia yang mau bergabung lagi, silakan. Tepuk tangan.
Amin. Iya. Atas nama seluruh majelis gereja, pengurus OEG dan anggota jemaat mengucapkan selamat kepada pengurus lansia. Dan mulai saat ini lansia akan berdiri sendiri, akan mengurus diri sendiri di bawah koordinator bidang 2 komisi bertumbuh. Dan kami yakini lansia akan tetap berbuah, tidak masam walaupun kulit sudah keriput, uban sudah muncul, tetapi dia tetap semangat. Selamat, Tuhan memberkati. Dipersilakan kepada PWGT Jemaat Karambe untuk memuji Tuhan.
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diantar dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 265 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bukan karena upamu. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanku dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Dilanjutkan dengan natura. Sambil persembahan masih berjalan, dilanjutkan dengan natura. Ya, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, sambil pundi masih berjalan, di sini ada natura yang akan kita uangkan, dan terima kasih kepada keluarga yang telah menyiapkan natura ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan gedung gereja kita, khususnya menara dengan lantai 2 ini sementara berlangsung. Jadi ini untuk pembangunan. Jadi mohon dukungan kita semua. Di sini ada sukun atau baka untuk pembangunan gedung gereja kita. Mari kita tawar. Silakan untuk pembangunan. Silakan tawar untuk pembangunan. 50 satu kali, 51 kali, 52 kali. Ya, sukun atau baka. 53 kali.
Masih yang sama ya, masih yang sama untuk pembangunan. Untuk pembangunan, silakan tawar. Silakan tawar. 50 satu kali. 50 dua kali. Bagaimana di belakang? Tidak ada? 53 kali. Di depan. Ya, ini untuk jemaat. Untuk jemaat. Pisang, silakan tawar. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 dua kali. 50 3 kali. Ya, masih pisang untuk panitia lokal IMT. Panitia lokal IMT, silakan tawar. 100 satu kali dari Pak Set. 100 dari Pak Ketua bagaimana? 101 kali dari Pak Set. 2 kali. 3 kali. Kembali masuk ya. Kembali masuk. Terima kasih Pak Set. Terima kasih. Ya. Ya, kita kembali uangkan. Ya, silakan. 100. Ya, 100 satu kali. 100 satu kali. 2 kali. 3 kali. Kembali. Ya, kembali untuk PAUD. Ya, silakan. Ya, untuk PAUD. Silakan tawar. 1 kali. Ya, untuk PAUD, untuk anak-anak kita. 50 1 kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Pak Set. Ini masih yang sama untuk panitia lokal IMT. Panitia lokal IMT, silakan tawar. 50 1 kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Ya, belakang dikembalikan ya. Ya, dikembalikan. Ya, ulang. Terima kasih. Silakan tawar untuk panitia IMT. 100 1 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Kembali untuk IMT. Terima kasih. Ya, kembali untuk IMT. Silakan tawar. Bagaimana dari lansia?
Silakan tawar. Tak mau. 50. 50 satu kali. 20. Ya, 20 satu kali. 50 di sini. 50 satu kali. 2 kali. 50 3 kali. Ya, masih untuk panitia IMT. Silakan tawar. 50. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Ya, ini untuk lansia yang baru-baru diutus. Ya. Kebetulan Tamaduka mau lansia Tom Pandui. Ya, silakan tawar. Silakan tawar. 50. 50 satu kali. 50 3 kali. Dipersembahkan kembali. Ya, terima kasih. Ya, untuk lansia lagi. Silakan tawar. 100. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Jadi ini tadi Ibu yang sudah mempersembahkan kembali, terima kasih. Sukun. Untuk lansia. Untuk lansia. Silakan tawar. Satu kali. 50. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Nah, ini untuk panitia Paskah. Ya, sekarang kita berada pada Prapaskah. Untuk panitia Paskah silakan ditawar. Ya, pisangnya. Ya. Berapa? 100. 100 satu kali. 200. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Ya, kembali untuk panitia Paskah. Ya, tadi di depan 100. Ya, 100 satu kali. 200. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Nah, kembali untuk panitia Paskah. Asih, terima kasih Ibu. Silakan ditawar. Ya, tadi ada 100 ya. Ya, 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Kembali untuk panitia Paskah lagi. Ya, terima kasih. Ya, silakan ditawar. Tak mau. Ya, silakan. 100. Ya, 100 lagi satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Masih Ibu. Nah, ini untuk PKB GT.
Ya, ini untuk PKBGT. Ya. Bukan ibu-ibu yang buat ya, PKB yang buat. Ya, untuk PKB. Silakan ditawar. Untuk PKB. Ya, bersuara komik kita PKB. Ya. 100. Satu kali. 100. 2 kali. 1,5. 150. Ya, 150 dari PKB. Ya. 1 kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Ya, itulah penguangan natura. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Dipersilakan kepada paduan suara jemaat untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh alami pada saat ini. Disampaikan kepada jemaat bahwa sebentar lagi di Jemaat Kerambe kita akan mengadakan membuka pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan sudah terbentuk kepengurusannya. Mari kita tetap doakan supaya tahun ini dalam penerimaan siswa anak-anak kita sudah boleh dimulai, karena di sini ada banyak anak-anak kita dalam yang akan masuk dalam PAUD ini, jadi kita tetap dukung dalam doa. Kita juga berdoa untuk perayaan 110 tahun yang akan dilaksanakan di tingkat BPS maupun juga di klasis yang akan diselenggarakan di Jemaat Kerambe tanggal 19 sampai tanggal 20, dan diharapkan dukungan kita untuk semua. Ada pencarian dana sebentar melalui baju kaos di depan nanti, silakan membeli untuk mendukung pelayanan. Bukan bajunya tetapi momen sejarahnya yang harus kita bawa. Talambi siapa 110 tahun te Injil. Tak berdoa karena setiap 10 tahun akan dirayakan. Jadi perayaan nanti 120 tahun di tahun 2033 jika Tuhan berkehendak. Ta kena lambi siap kita makkur semangat ya. Jadi mari kita dukung karena kita tuan rumah. Jadi mintu biaya khususnya pada tanggal 20 kita Jemaat Kerambe akan menjamu 10 jemaat untuk makan siang. Jadi tarkoi 90 saabu itu sangat berarti untuk pelayanan. Mungkin bagi kita tidak berarti, tetapi bagi pelayanan sungguh sangat berarti. Jadi mari kita berpartisipasi dalam hal ini. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita masuk dalam doa sepakat kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Di tengah-tengah perayaan Prapaskah, mengingat kasih setia dan anugerah Allah yang nyata dalam kehidupan kami, memberikan kami keselamatan yang kekal, utuh, bahkan kehidupan yang berkelanjutan di dalam Yesus Kristus. Dan juga menyadari kepenaan hidup kami dan keberdosaan kami, karena kami manusia yang tidak mampu tapi Allah memampukan. Kami menyadari bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu menopang, Allah selalu menuntun dalam sepanjang kehidupan kami. Dan juga ya Tuhan, dalam peringatan kami 110 tahun Injil masuk Toraja, di mana melalui Injil ini telah memulihkan dan telah meneguhkan kami, sehingga kami mampu dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan ini, setiap orang-orang yang percaya kepadamu telah diperhitungkan, karena Allah telah memulihkan kami dari dosa dan meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah ini merupakan satu syukur bagi kami ya Tuhan. Dan kami tidak boleh nilai dari materi atau apapun, tapi kami sungguh-sungguh bersandar pada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Juga ya Tuhan, melalui kesempatan ini juga kami berdoa dan bersyukur untuk semua anggota jemaat-Mu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, oleh karena kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan senantiasa anugerahkan. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah ini senantiasa menjadi kekuatan pegangan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 6 sampai tanggal 12, sehingga semuanya ya Tuhan boleh menikmati. Dan dalam pertambahan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan boleh mereka alami. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk mendukung pelayanan melalui persembahan yang telah kami berikan, baik itu berupa pundi maupun berupa natura maupun persembahan syukur dari keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, senantiasa
Mereka menikmati kasih Allah dan mereka mengamini bahwa apa yang ada pada kami semata-mata Tuhan adalah miliknya. Tuhan yang harus kami persembahkan kembali dan mendukung dan pakai di dalam pelayanan-pelayanan untuk kelebaran daripada firman-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat memberkati dan topang dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan anak-anak kami yang sementara merendam masa depan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami bersyukur bahwa Tuhan telah menggerakkan jemaat sehingga telah membentuk kepengurusan lansia. Sehingga lansia ke depan boleh melakukan pelayanan-pelayanan dan boleh mengatur kehidupan mereka sehingga lansia tetap boleh eksis di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Demikian juga telah terbentuk kepengurusan PAUD kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga untuk pelayanan-pelayanan ke depan kami serahkan, Tuhan senantiasa topang tuntun dan berkati sehingga boleh melakukan pelayanan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, senantiasa bersama-sama dengan keluarga, bahkan juga menerima perawatan di rumah sakit, dan boleh kembali pulih dan kembali sehat dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan yang sementara dalam duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, hiburkan, kuatkan. Bahkan yang sementara dalam persiapan untuk upacara pemakaman, Tuhan senantiasa topang tuntun. Pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik itu pelayanan ibadah-ibadah di rumah tangga dan OIG, ibadah-ibadah syukur, bahkan juga perayaan 110 tahun IMT baik yang dilaksanakan di tingkat sinode maupun di tingkat klasis. Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan rencana pemberkatan perkawinan Diki dan Tia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan menikmati kasih dan anugerah Tuhan, bahkan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kami semua, sehingga hari ini damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan boleh kami nikmati dan kami boleh beraktivitas. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami pada saat ini dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan, inilah kerinduan-kerinduan kami. Supaya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, mohon kesabaran kita sejenak. Kita mendengarkan beberapa penekanan warta dan tambahan warta. Pertama-tama atas nama majelis disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, rekan-rekan majelis, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang telah bersama-sama mengangkat pelayanan dalam ibadah hari Minggu siang ini. Dan juga kepada seluruh jemaat yang sudah boleh beribadah bersama-sama, boleh tenang mengikuti ibadah ini. Disampaikan terima kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Penekanan warta yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa panitia lokal perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong mengadakan pencarian dana dalam bentuk pengadaan baju kaos IMT seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, dengan harga 125.000 per baju.
Jika ada anggota jemaat yang berminat, dapat diambil di depan pintu gereja sebentar. Yang kedua, persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 16 sore. Pemimpin persiapan Nyonya Naomi Menguling. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka persiapan perayaan 110 tahun IMT, Klasis Kesuk Malenong di Jemaat Karambe, maka panitia meminta bantuan PKBGT dan PPGT untuk membantu di dalam membuat pondok di halaman Tongkonan Karambe pada hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 14 dan tanggal 15 Maret 2023. Yang berikut, ibadah syukur pranikah Saudara Agatha dengan Megi, cucu dari Ibu Adolfina Pabuaran, dilaksanakan pada hari Jumat 17 Maret 2023 pada pukul 11 siang di Tongkonan Belolangi dan Banuasura, kelompok pelayanan Tondok Lombok. Diharapkan kehadiran anggota Jemaat Karambe. Yang berikut, pemberkatan nikah saudari Diki Saputra Lobo, anak dari Bapak Julianus Lobo dan Ibu Hasniba Abbas Dangkeng, dengan Tianeni Marinda, anak dari Bapak Nasan Tandilino dan Ibu Elis Mangana, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 di Jemaat Karambe pukul 10 pagi. Resepsi pernikahan dilaksanakan di Tongkonan Garente Tampak Saloso, belakang Puskesmas Lang Tanduk. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa untuk hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 6 pagi dan pukul 9 siang. Berhubung karena perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan di Jemaat Karambe pada tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2023. Jadwal pelaksanaan kegiatan IMT Klasis Kesuk Malenong dapat dilihat di dalam warta. Yang berikut, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sehubungan dengan pembentukan PAUD, pendidikan anak usia dini di Jemaat Karambe, maka dimohon kesediaan anggota jemaat jika ada mainan anak-anak kita yang masih layak digunakan dapat disumbangkan ke gereja dan dikumpulkan melalui Ibu Sandri, dan atas partisipasi kita bantuan-bantuan yang akan disampaikan diucapkan terima kasih. Kiranya kita semua selalu diberkati Tuhan. Yang berikut, pengutusan pengurus lansia Jemaat Karambe periode 2023-2025 sebagaimana yang telah kita lihat bersama tadi, kita telah lalui, telah dilaksanakan dalam jam ibadah siang ini. Yang berikut, persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pada pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang MA. Demikian tambahan dan penekanan warta. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 249 ayat 1 dan 2, ya Tuhan kuatkan imanku.
Segenap jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Saksikanlah bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu. Ya, Roh Kudus tuntunlah kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat yang pertama dan kedua, Ku ingin selalu dekat padamu. Mengiring Tuhan tiada jemu, bila kau pimpin jalan hidup, tidak ku takut katalah sendiri. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun tenanglah dalam jiwaku. Susah sengsara diriku cerita, damai menanti di sorga. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Mari kita bersyukur. Dan disampaikan kepada pengurus lansia untuk tinggal sejenak untuk mengambil gambar bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Karambe. Ya, semua Majelis Jemaat Karambe. Semua majelis yang hadir pada saat ini, mari bersama-sama mengambil gambar dengan pengurus lansia. Semua majelis gereja yang hadir dalam ibadah ini untuk tinggal berfoto bersama dengan pengurus lansia. Mari Bapak Ibu kita
berfoto bersama pengurus lansia yang telah diteguhkan, ketua, pembimbing, pembina, penasehat semua. Silakan, mari Bapak Ibu. Mohon Bapak Iedit untuk mengambil gambar.